Libur tahun baru menjadi momen paling sibuk di kota Bandung. Kemacetan nyaris mengisi setiap sudutnya. Pergantian tahun kali ini datang dengan kabar yang cukup kontroversial. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengusulkan untuk meliburkan angkot di kota Bandung pada 31 sampai 1 Januari 2026. Kabarnya, para sopir akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp500.000 untuk 2 hari libur. Bagi sebagian sopir, termasuk sopir jalur Cimindi sederhana, kebijakan ini menjadi bentuk perhatian di tengah libur akhir tahun. Ya, pertama supir mengucapkan syukur alhamdulillah lah dikasih gitu ya sama yang pemerintah gitu. Setuju sekali melancarkan ini mah lalu lintas juga gitu kan. Kalau supirnya kebanyakan ya paling gede lah 100.000 lah paling gede. Kalau paling kecil banyak 50.000 kadang nggak pernah gitu karena kalau sepi gitu. Sopir angkot lainnya, yakni Rudi, menyatakan bahwa para supir turut senang dengan kebijakan ini. Saya emang dengar itu udah ada himbauan dari ketua organisasi angkot ini, Kopamas. Ya para supir semuanya rekan-rekan merasa senang gitu ya. Karena dengan adanya kompensasi bantuan dari Pak Gubernur emang sedikit membantu ya buat masukan ke rumah lah, ke dapur gitu buat istri gitu. Kalau menurut Bapak, kalau dihitung-hitung dari segi penghasilan dari ngangkut, ya kalau dibandingkan ya alhamdulillah cukup segitu. Terlepas dari senyuman lebar para sopir angkot, Budi Kurnia sekaligus Ketua Koperasi Angkutan Masyarakat Bandung menilai bahwa kebijakan ini kurang tepat sasaran. Kurang tepat ya. Kalau kita bicara dari sektor transportasi, untuk mengentaskan kemacetan itu kan sebetulnya angkutan umumnya harus diperbanyak. Ini kan goalsnya untuk mengurangi angkutan umum. Jadi kalaulah mau memberikan kompensasi maka menurut saya sih angkotnya beroperasi, kemudian pengemudinya diberikan kompensasi dalam artian BOK kendaraan pada hari itu ditanggung pemerintah, dibayar. Kendaraannya itu digratiskan untuk masyarakat untuk memakai. Menurut saya itu akan mungkin jauh lebih tepat sehingga ya penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan berkurang. Untuk mekanismenya langsung ke para pengemudi ya, bukan melalui koperasi. Jadi langsung dengan penerima, tidak melalui kami dulu. Kami sebagai bridging data saja. Yo senanglah teriak semua, alhamdulillah. Semuanya senang dong, mau dikasih duit tanpa harus kerja. Bahkan katanya tadi saya koordinasi dengan Dinas Provinsi, nilainya jadi 300.000 per hari. Akan tetapi, kebijakan ini tidak menyentuh seluruh ekosistem supir angkot. Hanya berjarak 600 meter dari terminal angkot biru Cimindi sederhana, nasib angkot Pink Cimindi Citerep justru terlupakan. Ade Sahidin mengaku bahwa ia tidak kebagian untuk mendapatkan kompensasi yang diterapkan khusus di tahun baru 2026 ini. Ya cemburu sosial itu kalau di sini kan enggak. Iya kota Cimahi enggak, kalau yang ke Bandung dikasih gitu. Kalau dibilang komplain ya komplain gitu ya. Kalau ya enggak ya habis gimana lagi kan itu mah urusan Pak Gubernur itu mah. Kalau kita mah ya namanya supir lah. Kalau nggak jalan ya nggak makan gitu. Setuju nggak setuju. Ya kalau dibilang setuju ya setuju ya kalau semua dikasih uangnya, kalau enggak kan tetap kita mah harus jalan, harus cari uang dari mana gitu. Ya kalau jalur kota kan dikasih uang udah cukup lah segitu aja kan 500 ya 2 hari 500.000 2 hari ya cukup, sedang lah diam di rumah juga nggak mikirin resiko gitu. Kalau kita didiamin nggak jalan habis mah anak-anak mau dikasih apa makan, dengan punya anak 5. Tidak hanya Ade, tetapi Iing juga merasakan hal yang sama. Kalau misalkan nggak narik harus makan lah. Kalau libur kan makan dari mana? Sedangkan penghasilan saya kan cuman nyupir ini aja. Gitu. Harapannya ya
sama kebagian, ke data juga kebagian gitu, kebagian. Adil lah intinya harapannya. Agus Ramdan, selaku koordinator lapangan angkot jalur Cimindi Citerep 04, berharap kompensasi ini juga menjangkau seluruh jalur, termasuk jalurnya yang melewati lintas kota. Nah, kita dari jalur Pink, mungkin bukan Pink aja, ada trayek-trayek yang lain juga lokal Cimahi, sama juga itu nggak dapat. Ya kalau pengennya sih disamaratakan dengan Bandung Kota, jangan dibeda-bedain antara Bandung sama trayek Bandung ya, sama trayek kita Kota Cimahi. Kepengennya disamain aja lah, disamaratakan. Nah, mungkin yang diambil kemarin kebijakannya cuma buat Bandung Kota aja, sedangkan kita juga penumpang kan, yang Pink ini kebanyakan juga yang ke Bandung Kota. Mungkin bila nanti diliburin yang hijau, ini berarti bebas masuk kita ke dalam ke kota. Boleh mungkin. Masanya kita kan nggak dapat kebijakan juga. Kita sih senang sebetulnya ya. Cuman begitu kebijakannya masuknya cuma khusus untuk Bandung Kota, kita jadi ngedon Pak. Turun lagi jadinya mentalnya cuma Bandung Kota yang dapat. Ternyata mobil-mobil lokal Kota Cimahi nggak dapat. Gitu. Apalagi kita yang Pink, lintas jalan provinsi nggak dapat sama sekali Pak. Nggak ada kebijakannya itu. Jadi kita setiap hari aja Pak. Mulai tanggal 31 juga, tanggal 1 tetap aja kayak biasa. Mungkin ada kelebihan Pak ya. Di saat mobil hijau nanti nggak ada, penumpangnya minta ke stasiun atau ke lebih panjang, otomatis kita nganter. Karena kita nggak dapat kebijakan. Hesti, salah satu penumpang setia angkot, mengaku keberatan dengan adanya peliburan ini. Ia merasa bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi. Saya Hesti, pengguna angkutan umum, angkot. Untuk kerja, pulang kerja juga saya nungguin kalau misalkan ada angkot ini kan selalu ada tuh di 4:30 sampai jam 5 subuh tuh udah ada. Sebagai penumpang ya saya merasa gimana ya, sayang aja gitu kalau naik ojek online, apalagi kan ini tahun baru ya, pasti mahal untuk ongkosnya. Sehari itu saya bolak-balik bisa sampai 50.000. Kalau angkot kan saya dari sini sampai Sukajadi itu cuma 10.000. Nggak perlu sih sebenarnya kalau buat saya ya untuk kerja. Soalnya kan sayang juga misalkan itu buat saya ya 2 hari itu berarti harus ngeluarin 100.000, bisa digunain buat yang lain. Apalagi saya udah berkeluarga. Jangan diliburin sih baiknya kayak gitu. Saya juga baru tahu hari ini kalau misalkan tanggal besok tuh sama tanggal 1 libur. Kebijakan peliburan angkot dengan kompensasi merupakan upaya penataan transportasi saat malam tahun baru, sekaligus menjadi kesempatan bagi para sopir untuk beristirahat dan menikmati kemeriahan tahun baru. Meski demikian, kurang meratanya kebijakan pada ekosistem sopir angkot menunjukkan perlunya evaluasi agar kedepannya kebijakan serupa dapat diterapkan lebih merata di masa mendatang.